Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi ya dengan Bu Eti. Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama ada akar, yang kedua ada batang, yang ketiga buah, yang keempat daun, yang kelima adalah bunga. Nah, akar ini dia memiliki fungsi untuk menyerap air dan mineral, menegakkan tubuh tumbuhan. Batang dia berfungsi untuk alat transportasi zat makanan, di mana ketika akar mendapatkan mineral, maka batanglah yang akan menyalurkan ke daun. Dan setelah nanti daun memfotosintesis, maka hasil fotosintesis itu akan disalurkan ke ke seluruh tubuh oleh batang. Nah, batang juga sebagai tempat tumbuhnya daun, cabang, dan bunga. Daun ya sebagai tempat fotosintesis, tempat pengeluaran air melalui transpirasi dan glutasi, dan daun juga berfungsi sebagai respirasi. Bunga dia memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan, dan buah berfungsi membungkus dan melindungi. Struktur akar. Nah, akar ini dia memiliki rambut akar, kemudian epidermis, korteks, meristem, xilem yang warnanya merah muda, kemudian phloem yang warnanya biru. Nah, rambut akar dia berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan mineral lebih optimal. Epidermis dia berfungsi untuk menutupi dan melindungi jaringan yang berada di bagian dalam. Korteks dia berfungsi memperkuat akar dan menyimpan cadangan makanan. Nah, meristem ini adalah titik tumbuh yang aktif yang selalu mengalami pembelahan. Jadi nanti akar itu bisa semakin dalam karena ada meristem akar. Kemudian phloem dia berfungsi mengangkut air dan mineral ke daun untuk fotosintesis. Xilem atau pembuluh kayu dia berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh. Struktur batang. Nah, batang itu di sini kita pelajari dikotil dan monokotil ya, tumbuhan berbiji, berkeping 2 dan berkeping 1. Memiliki struktur batang yang paling luar ini adalah epidermis. Fungsinya sama seperti pada daun. Kemudian phloem, xilem. Nah, phloem dan xilem antara tumbuhan dikotil dan monokotil ini, kalau dikotil bisa kalian lihat dia tersusun dengan rapi. Sedangkan pada tumbuhan monokotil dia tersebar secara tidak rapi. Nah, kemudian di sini ada korteks, kemudian ada jaringan dasar. Di tengah-tengah antara xilem dan phloem itu ada kambium. Kambium ada 2 jenis, yaitu kambium fasikuler dan kambium interfasikuler. Korteks berfungsi menguatkan dan mengeraskan bagian luar batang. Dan kambium pada tumbuhan dikotil dia berperan dalam bertambah besarnya batang tanaman. Jadi jika kalian amati, maka tumbuhan berkeping 2 itu dia pohonnya besar-besar karena ada kambium. Selanjutnya, struktur daun. Jika digambarkan, daun memiliki struktur seperti gambar ini anak-anak.
Dia punya kutikula. Nah, kutikula ini lapisan daun paling atas. Kutikula ada dua jenis ya, bagian atas dan bawah, karena daun juga ada bagian atas dan bawah. Kemudian ada sklerenkim, ada stomata, epidermis atas, jaringan palisade, jaringan bunga karang, epidermis bawah, kemudian pembuluh. Nah, pembuluh ini dia terdiri dari xilem dan floem. Kalau dilihat dengan menggunakan mikroskop, maka bentuknya itu seperti ini anak-anak. Sayatan melintang dilihat dari atas, dan sayatan membujurnya ini sama seperti ini. Nah, fungsi utama dari kutikula itu untuk mencegah proses penguapan air yang terjadi pada permukaan daun. Stomata berfungsi sebagai jalan masuk dan keluarnya udara pada daun, atau proses respirasi tumbuhan yang berperan itu adalah stomata. Struktur dan fungsi bunga. Yang pertama, mahkota bunga. Mahkota bunga ini biasanya warnanya mencolok. Fungsinya supaya serangga itu mendekati bunga, tertarik. Sehingga mahkota dia berfungsi membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap. Yang kedua, putik. Nah, putik itu sebagai alat reproduksi betina, atau bisa juga disebut dengan ginosium. Tangkai putik berperan untuk membantu proses pembuahan dengan mengantarkan polen ke bagian bakal buah. Benang sari, dia berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Bakal biji berfungsi melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. Dasar bunga atau reseptakel merupakan bagian tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisinya. Tangkai bunga berfungsi menyokong dan sebagai penghubung antara bunga dengan ranting. Kelopak bunga berfungsi melindungi mahkota pada saat kuncup. Nah, sekarang teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Nah, ini adalah sel surya. Kalian pasti sudah sering melihat ya, karena sekarang itu banyak lampu penerang jalan yang menggunakan panel surya. Nah, panel surya dia berfungsi untuk mengubah sinar matahari menjadi listrik. Nah, panel surya ini dia terinspirasi oleh tanaman hijau, di mana tanaman hijau itu melakukan reaksi fotosintesis, mengubah karbon dioksida air dengan bantuan cahaya menjadi gula dan oksigen. Selanjutnya, sensor cahaya atau fotoresistor atau light dependent resistor. Dia mampu mendeteksi ada tidaknya cahaya di lingkungan sekitar. Jadi lampu-lampu jalan, penerang jalan itu biasanya diberi sensor cahaya. Jadi pada saat ada sinar matahari, saat siang hari, lampu penerang jalan itu akan mati. Dan pada saat malam hari, maka lampu penerang jalan akan hidup. Nah, sensor cahaya dia terinspirasi oleh tumbuhan kaktus anak-anak. Kaktus itu hidup di gurun atau tempat yang kering. Nah, tanaman kaktus ini memiliki stomata yang unik. Stomata kaktus akan membuka saat malam hari dan menutup saat siang hari untuk mengurangi penguapan. Nah, proses menutup dan membukanya stomata itu dipengaruhi oleh sel penjaga stomata yang memiliki reseptor cahaya atau fotoreseptor.
tadi ya penjelasan dari Bu Etik, semoga bermanfaat, bisa dipahami. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.